A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan di antara nikmat yang paling penting, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama dapat berkumpul, dapat melaksanakan kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dan juga dapat melanjutkan tafaqquh fid din atau mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga niat yang kita tancapkan di dalam hati, amal yang kita lakukan, serta ikhlas yang kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dihitung di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keridhaannya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama baginda di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu terucap oleh lidah kita, tertuang di dalam hati yang ikhlas. Salawat dan salam tersebut menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat tersebut jualah kita bisa berkumpul bersama baginda Nabi dalam surganya Allah, dan juga diberikan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pertemuan kali ini akan melanjutkan masih di dalam bab ataupun masih di dalam pembahasan solat. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas inti di dalam solat, atau yang kita kenal dengan istilah arkanus solat atau mafrudot as-solat atau rukun-rukun solat. Sebelum kita memasuki pembahasan tentang rukun solat, akan lebih baik kita mengetahui apa itu makna rukun. Pada pertemuan awal-awal ketika pembahasan tentang rukun wudu, itu sudah kami jelaskan bahwasanya rukun itu adalah bagian inti dari sebuah bangunan aslinya. Seperti kalau seandainya Bapak Ibu yang pernah haji ataupun umrah, dan semoga disegerakan Allah untuk haji dan umrah, maka agak jingok di Ka'bah itu dinamai rukun-rukun. Ada namanya rukun Hajar Aswad. Ketika kita mulai pertama sekali melaksanakan tawaf, itu awalnya, startnya yaitu di rukun Hajar Aswad. Kemudian ada rukun Iraqi, ada rukun Yamani, ada rukun Syami. Jadi rukun itu adalah bagian inti di dalam sebuah bangunan. Seperti masjid ini, inti dalam sebuah bangunan, rukunnya itu apa? Menara, dinding, dan asas ataupun pondasi di dalam sebuah bangunan. Maka kalimat ataupun kata rukun ini digunakan sebagai bentuk makna dari sebuah ibadah solat. Rukun solat berarti bermakna inti di dalam solat. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan, solat itu artinya adalah aqwal wal af'al. Isinya hanya perbuatan dan perkataan. Dan perbuatan perkataan tersebut itu ada perkataan perbuatan yang inti. Perkataan dan perbuatan yang inti tersebut itulah disebut dengan rukun solat. Insyaallah kita akan mencoba satu persatu. Pertanyaan sebelum kita masuk rukun, siapa yang ngajar ke kita rukun solat? Jelas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kalau kamu nak jingok solat yang benar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana saya salat." Salat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diajarkan oleh Jibril alaihi salam, dan Jibril alaihissalam diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk sejarah salat sudah kita bahas
pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, jadi rukun solat ini bermacam-macam Pak. Kita tidak mengambil pendapat ulama tertentu. Akan tetapi kita akan khususkan di mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i ini mazhab yang mendekati akwal ataupun pendapat mayoritas ulama. Karena ngapo? Emang beda. Beda Pak. Contoh di dalam mazhab Hanafi itu agak berbeda dengan sebagaimana solat yang kita laksanakan. Sebagai contoh, di dalam mayoritas ulama, Al-Fatihah itu rukun, bagian inti di dalam solat. Namun di dalam mazhab Hanafi, Al-Fatihah itu bukan bagian rukun, tetapi sebuah kewajiban. Yang apabila dilaksanakan, maka akan sempurna solat. Apabila ditinggalkan, maka solatnya kurang sempurna, tapi sah. Kalau selain dari mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, bahwasanya Al-Fatihah merupakan rukun. Tidak dibaca, sengaja, tidak sah solatnya dan diulang. Maka di antara rukun itu yang pertama dalam buku yang kita bahas ini ada 13 rukun yang insya Allah akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah niat. Jadi niat ini merupakan awal ataupun rukun pertama di dalam solat. Tempatnya di mana? Ini pengecualian Pak. Sebagaimana yang kita jelaskan, rukun solat itu perkataan dan perbuatan. Kalau niat ini bukan perkataan, bukan perbuatan, yaitu berada di dalam hati. Maka ketika berniat, poin pentingnya niat itu adalah letaknya di hati, bukan di perbuatan, yaitu gerakan-gerakan lidah, bibir, dan juga bukan ucapan ya yang keluar dari makhorijul huruf ataupun tempat keluar huruf tersebut. Niat artinya muqtarinan bi awwali ajza'i fi'li. Niat itu adalah sengajokan sesuatu, mengingin melaksanakan sesuatu, namun ketika keinginan tersebut nyambung dengan apa yang diinginkan ataupun digawikan, itulah niat. Contoh Pak, kita pengen niat makan, kemudian kita aplikasikan dengan langsung makan martabak. Maka kita langsung aplikasikan dengan martabak. Yang tadi yang keinginan yang kita tancapkan dalam hati itu adalah niat. Kemudian diaplikasikan lewat perbuatan. Itu niat. Wa mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Nah, seluruh gawian kita ini Pak, terkhusus dalam hal ibadah, harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu harus disertakan niat di dalamnya. Labudda lisihatiha an taktarin bitakbiratul ihram. Di dalam salat, niat ini harus sejalan dengan takbiratul ihram. Dalam artian, tidak boleh ada pemisah antara niat dengan takbiratul ihram. Contoh Pak, ketika kita berniat untuk melaksanakan, imam sudah berada di depan, qomat sudah selesai, imam memberikan aba-aba supaya meluruskan barisan. Maka imam sudah mulai takbir, Allahu Akbar. Ketika takbir, maka kita mulai meniatkan untuk melaksanakan solat fardu khususnya. Ketika sudah diniatkan dengan solat, dengan niat ingin melaksanakan solat fardu tersebut, langsung disambut dengan takbiratul ihram. Kalau seandainya ada jeda, contoh, ketika kita niat, misalnya dilapaskan, usolli salatal maghrib salasa rakaat makmuman lillahi ta'ala. Tiba-tiba ada yang gotil. Oh iya, ada apa? Agak dekat ke? Oh iya. Langsung takbiratul ihram, maka tidak dianggap sah. Karena ngapo? Niat itu harus langsung disambut dengan bentuk pelaksanaan sebuah amalan. Yaitu awal pertama sekali pelaksanaan solat, sebagaimana yang sudah kita bahas, solat itu maftuhatun, dibuka dengan takbiratul ihram. Tapi ini selain mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama Pak, ada mazhab Maliki, aman seandainya di rumah tula make pakaian, di rumah tula wudu, waktunya kita datang itu sekitar jam 7, ya, maka sudah pasti kedatangan kita ke masjid tersebut merupakan niat kita ingin melaksanakan sholat isya. Maka ketika ada pemisah antara niat dengan gawian, maka tetap niatnya dianggap. Di dalam mazhab Syafi'i tidak. Harus antara niat dengan gawian pertama itu harus tidak ada pemisah, harus nyambung dengan gawian tersebut. Ya.
Kemudian dianjurkan Pak, disunnahkan bihaisu yakunu qalbahu muntabihan asna'it talaffuz bitakbiratu ila qasdis salat mutadzakkiran nau'iha wa fardiyatiha. Lebih bagus untuk dilapaskan sebagai bentuk dari penguatan terhadap apa yang ada di dalam hati. Agak ada yang diniatkan di hati, kadang berbeda dengan yang dilapaskan. Maka lapas itu adalah bentuk dari mengekspresikan apa yang ada dalam hati. Usolli salatal fardi, saya solat fardu, atau usolli salatal maghrib, saya solat maghrib. Salasa rakaat, 3 rakaat. Makmuman apabila jadi makmum, imaman apabila jadi imam, lillahi ta'ala. Tapi itu tidak wajib, bentuknya hanya sebatas sunnahnya. Ya. Tetapi yang paling penting, wajibnya itu adalah menancapkan di dalam hati tersebut. Itu rukun yang pertama. Jadi tidak usah diributkan Pak, kalau ada yang berniat usolli. Ataupun yang diamnya tidak kata, langsung takbir. Tidak masalah, karena apa? Niat itu tempatnya di dalam hati, bukan di dalam lidah ataupun lapas. Namun, kalau seandainya masih ragu-ragu ataupun belum tertancap niat, maka lidahlah yang membantu untuk menguatkan niat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, al-qiyamu ma'al qudrati fi sholatil mafruḍah. Rukun kedua adalah berdiri. Ma'al qudrah, sesuai dengan kemampuan, fi sholatil mafruḍah, terkhusus di solat wajib. Jadi ketika di solat fardu ataupun solat wajib harus berdiri, tidak boleh. Pokoknya sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya kita mampu untuk berdiri tegak, maka itulah yang dianggap berdiri. Kalau seandainya kita mampu untuk berdiri tegak, namun agak bongkok ke depan, sehingga ketika kita agak bongkok ke depan, tangan ini bisa memegang tumit ini, maka tidak sah solat. Atau terlalu miring, ya mungkin males solatnya. Ya, maksudnya tidak agak capek sedikit. Atau nyender di tiang sehingga menyebabkan dia tidak mampu berdiri sebagaimana kemampuan dia berdiri ketika dalam keadaan sehat, maka bisa membatalkan sholat tersebut. Ya. Nah, hal tersebut merupakan bagian dari rukun. Kalau mampu, Pak. Kalau tidak mampu, maka silakan duduk sebagaimana duduk sebisanya. Duduk yang dianjurkan adalah duduk ibadah. Duduk ibadah dalam sholat itu diantaranya 3, Pak. Yang pertama adalah duduk iftirashi. Duduk iftirashi itu duduk ketika kita tasyahud awal. Duduk iftirashi itu habis loh, Pak ya. Apa kami contohkan? Duduk iftirashi itu duduk tasyahud awal. Cak biasa cak ini. Nah, iftirash. Jadi bagian kiri ini diduduki, bagian kanan itu di sebelah bagian bawah ini, bagian kita sini. Ini iftirashi. Mungkin duduk yang kedua, duduk ibadah kedua, duduk tawarruk atau yang kita kenal dengan istilah duduk tasyahud akhir. Kaki kanan dan kiri berada di posisi bagian kanan, tidak kita duduki. Ada duduk yang ketiga, ini di dalam mazhab Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, tapi letaknya itu di antara 2 sujud. Tidak boleh di akhir tasyahud awal atau tasyahud akhir. Namun duduknya adalah iqa' cak ini. Ini dibolehkan. Cuman kalau lagi rame, tidak tahu dasarnya, dan banyak wong yang baru ataupun awam, jangan duduk ini. Dikata ke wong aliran sesat. Okay. Walaupun dalilnya ada. Nah, maka disyariatkan ataupun disunahkan ketika tidak mampu bertegak, duduk ibadah. Tidak mampu, Ustaz. Samurat aku. Ya sudah, duduk semampunya. Duduk yang mana bisa. Pakai kursi jadi, pakai duduk bersila jadi, duduk menjolorkan kaki pun boleh sesuai dengan kemampuan. Ya. Jadi rukun yang pertama adalah harus berdiri. Kalau tidak mampu baru tegak. Suatu ketika Rasul SAW ditanya, ya Rasulullah, ya sahabat Nabi ini punya penyakit bawasir. Bawasir ini penyakit ambien, ambien itu. Rasul SAW nanya, ya Rasulullah, bagaimana aku salat? Rasul SAW menjawab, ya, sil qa'iman, berdiri tegak. Kalau seandainya mampu, fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu, duduk. Fa illam tastati fa ala janbi. Kalau tidak pacak juga berbaring.
ataupun nyender, ya silakan sesuai dengan kemampuan. Ini di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah mak mano, boleh Pak. Kita nak malas, kita sakit tidak, malas pun boleh, lagi dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit pun dibolehkan kita untuk duduk di dalam sholat sunnah. Walaupun kata sebabnya, namun kata baginda Nabi SAW, man shalla qa'iman fahuwa afdal. Kalau dia salat berdiri, maka pahalanya sempurna. Wa man shalla faqa'idan, wa man shalla qa'idan, kalau dia bentuknya mampu berdiri tapi tidak galak berdiri, dia duduk salat sunnah, falahu nisfu ajril qa'im. Dia mendapatkan pahala setengah. Wa man shalla na'iman, barang siapa yang bentuknya dalam salat sunnah itu berbaring, ya, maka dia kan pahala setengah dari yang duduk, artinya dapat pahala seperempat. Ya, boleh tak? Boleh, dan merupakan isyarat Nabi SAW daripada tidak mengerjakan sholat sunnah nian. Maaf kata tu ibaratkan saking malasnya, tidak galak sholat tahajud. Jadi sholat tahajud di pucuk ranjang tu lah. Boleh tak? Selagi tempatnya bersih, syaratnya kemarin, tempatnya bersih, pakaiannya bersih, terbebas dari najis dan hadas, maka lajulah sambil berbaring. Tapi pahalanya seperempat, Pak. Ya, sayang. Ya, 5 menit 2 rakaat ya untuk berdiri. Tapi daripada idaknya jadilah dapat seperempat. Nah, itu rukun kedua. Rukun pertama niat, rukun kedua tadi adalah berdiri dengan kemampuan di dalam sholat fardu. Itu rukun. Kalau sholat sunnah berdiri itu sebuah anjuran. Lebih baik, lebih afdal berdiri. Kalau nak duduk dibolehkan. Rukun yang ketiga, ini yang penting, Pak. Takbiratul ihram. Takbir artinya mengucapkan Allahu Akbar. Ihram itu menunjukkan memulai segala perbuatan. Setelah diucapkan takbir ini, maka selain dari perkataan, selain dari perbuatan yang bukan bagian dari sholat, diharamkan untuk dilakukan. Itu maknanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram ini, Pak, Bu, yang penting itu bukan ngangkat tangan. Ngangkat tangan ini sunnah. Yang paling penting lapas Allahu Akbar. Wong banyak ribut ketika ngangkat tangan di sini, ngangkat tangan di sini, ngangkat tangan di sini. Ada udah ngangkat tangan. Tidak usah diributkan. Itu sunnah. Dan hadisnya ada galo. Yang diributkan itu ketika lapas takbirnya salah. Contoh, labudda min labzah Allahu Akbar. Harus Allahu Akbar. Lapas Allah, alif, kaf, ba dengan ro, akbar. Jangan terlalu pase sehingga berubah makna. Allahu Akbar menjadi huruf qaf. Beda maknanya. Akbar artinya Allah maha besar. Akbar artinya Allah yang telah menguburkan. Dalam artian bentuknya di sini Allah sebagai subjek yang menguburkan sesuatu. Maka maknanya berbeda. La tadurru ziyadatun la tamnaul ism. Atau mungkin ditambah dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna bagus. Contoh, Allahu Akbar al-Basir al-Jalali wal-Ikram. Maknanya bagus. Tetapi untuk di dalam solat tidak diperbolehkan dan bisa membatalkan solat. Jadi tidak usah ditambahkan ataupun dibalik. Ya, Akbarullah. Ya, artinya sama. Cuman, ya, ini tidak sesuai dengan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan, maka tidak boleh. Intinya harus Allahu Akbar, make ka, bukan make qaf. Jangan kol-kolah dipantulkan, cak biasa Allahu Akbar dan diucapkan. Kemudian ada syarat, Pak. Takbiratul ihram ini masuk dalam kategori yang sah, ada syaratnya. Apabila tidak terpenuhi syarat, maka tidak dianggap takbiratul ihram. Ketika tidak dianggap takbiratul ihram, maka tidak dianggap solat. Syarat yang pertama, ayyatalaffadhu biha wa huwa qa'im. Ketika dia mengucapkan Allahu Akbar, terkhusus dia ketika solat wajib, maka harus mengucapkan dalam keadaan berdiri. Allahu Akbar. Jangan juga nunduk dan juga jangan dalam keadaan selain dari hal-hal yang menghilangkan kerukunan di dalam rukun di dalam solat tersebut.
Falau nataqa biha asna'il qiyam ila salati lam tasih. Walaupun dia nak bertegak menyebutkan Allahu Akbar, maka tetap tidak sah di dalam Allahu Akbar. Jadi memang tegap nian Allahu Akbar. Ya. Itu yang pertama. Syarat yang kedua, ayantiqa biha hal istiqbal kiblah. Ketika menyebutkan Allahu Akbar, jangan noleh kanan, noleh kiri. Atau ketika contoh, jingok kanan ada budak kecil, nak ngeluruskan, mungkin sebelahnya ada anaknya. Luruskan Allahu Akbar. Sambil ngadap ke sana, kemudian ngadap ke kiblat. Maka tidak sah. Harus fokus nian menghadap kiblat seluruh anggota tubuh tadi. Yang ketiga, ayusma nafsahu jami'a hurufiha in kana sahihus sam'. Ini yang paling penting, Pak. Dan ini paling banyak yang sering terjadi. Kalau ketika dia menyebutkan Allahu Akbar, hendaklah dibaca dengan sir. Jadi ketika dibaca dengan sir, maka lidah ini harus bergerak, Pak. Bacaan, membaca di dalam bahasa Arab, dalam syariat dua, Pak. Kalau kita tiga, membaca jelas, membaca samar-samar, baca dalam hati. Yang nomor tiga ini dalam syariat tidak dianggap. Dalam agama kita, membaca jelas disebut jahar. Depan, belakang, pucuk, bawah, kanan, kiri, dengar. Cak kami nih ngomong, ini namanya jahar. Ada disebut dengan membaca sir. Membaca sir itu cukup telinga mendengar. Telinga kita dewek. Dan tidak dengar kan Bapak? Tapi kami mendengar. Inilah disebut dengan sir. Maka ketika mengucapkan Allahu Akbar minimal. Yasma' saut. Mendengarkan suara kita. Kalau seandainya pendengarannya baik. Maka harus diucapkan, diletak lidahnya harus digerakkan. Allahu Akbar. Ketika dia mengangkat tangan, kemudian tidak mengucapkan takbir, maka tidak dianggap melaksanakan rukun. Contoh, tidak dianggap takbiratul ihram. Karena apa? Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tetapi melapaskan takbir itu. Oleh karena itu, kalau seandainya terbiasa ketika takbir tidak berbunyi, mulai sekarang dibunyikan. Lidah itu diucapkan. Ya. Musahibatu halin niyah kama marrah. Rukun yang terakhir, antara niat dengan takbiratul ihram itu harus langsung nyambung. Tidak ada pemisah di dalamnya. Nah, itu rukun ketiga di dalam solat, yaitu pembacaan takbiratul ihram. Jadi Pak, mulai sekarang takbiratul ihram itu harus diangkat, harus diucapkan. Ngangkat tangan itu sunnah. Untuk ngangkatnya di mana Ustadz? Sunnahnya hazwa shimati, sesuai dengan uzun, telinga, atau hadis Nabi alaihi hazwa mankibai, sesuai setara dengan pundak ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benar kalau. Rukun keempat, ini rukun inti. Rukun ini Pak, mau tak mau harus dipelajari, harus dimiliki, harus bisa seluruh umat muslim. Terkhusus bagi mereka yang pengen jadi imam. Karena ngapa? Ini adalah rukun mutlak bagi seorang imam dan rukun yang mutlak juga bagi seorang yang melaksanakan sholat. Apa itu? Qiraatul Fatihah. Pembacaan surat Fatihah. Rasul SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang apabila tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini merupakan rukun. Wal basmalatu ayatun minha. Menurut mazhab Syafi'i, basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah. Maka oleh karena itu sebagian ulama mazhab Syafi'i ketika menyebutkan bismillah dia dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain dari mazhab Syafi'i, ada namanya mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpendapat bahwasanya bismillah bukan dari bagian ayat Al-Qur'an atau bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka tidak harus dibaca di dalam Al-Fatihahnya. Mazhab Hanafi ngambil jalan tengah. Baca baik, cuman disirkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu sering dibaca dan dipraktekkan ataupun diamalkan oleh imam-imam Masjidil Haram. Haji ngok Pak di videonya tuh. Tapi tidak penting, Pak. Benar galoh itu. Ya, yang paling perbedaan pendapat ulama ini mana pendapat yang paling kuat?
Ya, itu intinya semua itu adalah bagian dari syariat Islam dan sah galau. Ya. Kemudian syarat sah, ada syarat sahnya juga, Pak. Yang pertama, yasma'ul qari nafsahu idza kana mu'tadil sam. Kalau seandainya pendengarannya bagus, sama ucap Al-Fatihah tadi, sama ucap takbir ihram, dia harus mendengar. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka. Kalau sama takbirnya diam, Al-Fatihahnya diam, langsung ruku, tidak sah salatnya dan tidak dianggap. Karena kata Nabi jelas, la solata, tidak sah salat seorang liman lam yaqra. Tidak dianggap sah kalau seandainya tidak membaca Al-Fatihah. Aku baca Al-Fatihah dalam hati. Dalam hati itu tidak dianggap dalam syariat. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita dianggap, tetapi dalam syariat tidak dianggap. Karena ngapa? Karena yang namanya membaca itu makharijul huruf, membaca Al-Fatihah, membaca Al-Quran, berarti menggerakkan lidah, menggerakkan bibir, itu supaya keluar suara di dalamnya. Kalau seandainya bukan, maka tidak usahlah ciptakan ilmu tajwid. Untuk apa? Setiap orang bisa galau membaca di dalam hati. Maka pertama Al-Fatihah harus dibaca dan didengar minimal oleh telinga kita sendiri. Ayat tarattabul qira'atu hasbu tartibihal warid, sesuai dengan urutannya. Jelas, tidak boleh ayat pertama, ayat kelima langsung. Tak boleh ayat, aku ni sulit nyebutkan dolin. Cuma mana kalau dolin di awal, be? Alhamdulillahirabbil alamin, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mungkin ada. Ya, tapi itu kalau pun ada, ya. Dan tidak bertemu selama ini, tidak bertemu. Tetapi ini merupakan bagian yang penting, harus sesuai dengan tertibnya. Kemudian sesuai dengan makharijul huruf wa ibrazish syaddatu fiha. Makharijul huruf ketika dia nyebut ain, jangan disebut a. Alhamdulillahi rabbil alamin, jangan alamin. Ketika disebut si, pakai sad, siratal ladzi, jangan pakai shin, syiratal ladzi, atau pakai sin, siratal, kalau berbeda makna. Atau tidak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, datang dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, ini bisa merubah makna. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir, apabila sengaja nian, maka bisa mendekati kepada kekufuran. Karena apa, Pak? Arti iyyaka itu domir yang menunjukkan engkau, kepadamu. Tetapi ketika dia tidak bertasydid, artinya iyyaka, mataharimu, na'budu, kami menyembahnya, wa iyyaka, dan mataharimu, nasta'in, kami meminta bantuan. Bisa masuk dalam kategori kekufuran. Maka oleh karena itu makharijul hurufnya dibenari. Kemudian alla yulhina fiha lahnan bi ghairil makna. Seperti yang kami sebutkan tadi itu, kalau salah, setidaknya salahnya minimal jangan sampai merubah makna. Kalau salah tajwid itu tidak sampai membatalkan. Contoh, Pak, dolin itu mad lazim namanya dalam tajwid. Dolin itu harus 6 harokat. Waladdallin. Datangnya dibaca 2. Waladdallin. Dari segi tajwid salah, dari segi makna berubah tidak. Maka tidak membatalkan dan kesalahan tersebut tidak sampai mempengaruhi makna dari Al-Fatihah tersebut. Tetap sah. Tapi kalau seandainya iyyaka na'budu dirubahnya jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apalagi yang bentuknya bisa merubah menjadi Al-Quran versi Sanskerta. Ngamta alaihim ghair. Nah, itu juga bisa merubah makna, bahkan merubah dari Al-Quran, maka bisa menyebabkan batal di dalam salatnya. Ayyaqra'aha bil arabiyah. Jelas harus menggunakan bahasa Arab. Dulu ada, Pak. Dulu, ya. Ada Islam liberal itu menggunakan bahasa Indonesia. Dengan alasan apa? Ya percuma kita membaca Al-Fatihah. Toh juga tahu artinya. Lebih baik kita membaca Al-Fatihah dengan artinya supaya lebih khusyuk. Rasul diajarkan oleh malaikat Jibril. Jibril diajarkan oleh Allah. Itulah cara membacanya, maka turuti sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayaqra'ahal musalli wa huwa qa'im falau raka'a wa huwa yazalu yatimmuha bitalat. Kalau seandainya membacanya harus dalam keadaan berdiri. Nah, ini Pak juga hati-hati. Pak, ketika melaksanakan ibadah salat khususnya, maka setiap
pos-pos ataupun rukun-rukun tersebut harus selesai. Ada wong yang membaca Al-Fatihah, Suratul Ladzina An'amta Alaihim, mungkin cepat. Dia membaca Al-Fatihah be. Suratul Ladzina rakaat ketiga mungkin ataupun rakaat yang katik pembacaan surat. Suratul Ladzina An'amta Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Langsung ruku. Belum selesai lah dallin itu, langsung ruku, maka batal salatnya. Harus selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru ruku. Kalau seandainya dolinnya belum selesai, maka dia bentuknya langsung ruku, batal. Ataupun biasanya sering kalau seandainya kita bentuknya dalam keadaan tarawih, ada jingok be itu yang bentuknya dolin, amin, Allah. Hal tersebut masuk dalam kategori yang tidak diterima solatnya menurut syariat dan mayoritas ulama. Nah, ada ulama yang mengatakan bahwasanya berpendapat bahwasanya sah. Mayoritas ulama mengatakan itu tidak sah. Begitu juga Pak, kalau seandainya masbuk, kalau pacak selesaikan yan. Ini dah. Kalau ada masbuk tuh galak ada ketika takbir belum selesai, langsung rukuk. Mungkin dia nak ngejar imam. Imam ni lah sudah ayat terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuk imam. Katanya dapat rukuk. Maka dia bentuknya takbir belum selesai, Allahu Akbar langsung rukuk. Maka selesaikan Allahu Akbar, langsung rukuk baru. Ya, begitu juga dengan membaca Al-Fatihah tadi. Selesaikan Al-Fatihah mulai dari awal sampai selesaikan wal maghdubi alaihim waladdallin, baru ruku. Ya, jangan ketika nak ngejar, nak cepat wal maghdubi alaihim waladdallin, amin langsung ruku, maka tak sah di dalam solat tersebut. Itulah tadi 4 rukun, 4 dulu Pak. Kita bagi 3 Pak. 4 rukun di dalam solat yang di antara rukun terpenting. Pada selanjutnya kita masuk ke dalam rukun terpenting dalam perbuatan, ruku, sujud, iktidal dan sebagainya. Jadi 4 tikok dulu yang harus kita benari. Pertama niat, yang kedua takbir yang berdiri sesuai dengan kemampuan, takbiratul ihram, lapasnya harus benar sesuai dengan syaratnya. Yang ketiga adalah Al-Fatihah harus terpenuhi syaratnya juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang pengen ditanyakan atau ada yang kurang paham dari apa yang kami jelaskan, atau ada yang pengen ditanyakan di luar dari pembahasan sholat, ahlan wa sahlan. Silakan Pak, kalau ada. Silakan Bapak, Ibu yang di belakang caknya pengen tanya. Silakan. Ya. Hadis Nabi SAW di dalam tentang masalah masbuk. Jadi gini, dalam keadaan sholat, makmum itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya mudrik, ada yang namanya muqtadi, ada namanya masbuk. Kalau namanya mudrik, muqtadi, dia ini meloi imam dari awalnya, mulai dari takbir, setelah imam takbir, takbir. Setelah imam Al-Fatihah, amin, langsung Al-Fatihah. Atau dia mengikuti imam dalam Al-Fatihah. Ada namanya mudrik. Mudrik ini, dia ini telat, tidak bersama-sama imam meloi dalam keadaan takbir Al-Fatihah, namun dia dapat 1 rakaat, yaitu mendapatkan ruku. Jadi patokan dapat 1 rakaat itu adalah ketika dia dapat ruku. Ustadz, bukannya syarat di dalam rukun di dalam sholat itu mendapatkan Al-Fatihah? Ini satu yang pertama, bahwasanya hadis Nabi itu ada yang menjelaskan bahwasanya ketika sudah dapat ruku itu sudah dianggap mendapatkan 1 Al-Fatihah. Penjelasan ulama, maka apa yang dibaca imam tadi itu sudah menjadi wakil ataupun sudah dibacakan terhadap semua bacaan makmum yang di belakang tadi. Maka sudah dianggap membaca Al-Fatihah. Dengan syarat, 1 niat sudah, takbir sudah benar, kemudian dia setelah takbir Allahu Akbar langsung ruku, dapat ruku secara sempurna, maka dia sudah dianggap mudrik ataupun mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Namun ketika dia ruku, ketika dia nak Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, tidak sempat untuk mendapatkan rukunya imam, maka masuk ataupun kurang ataupun tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka disebut dengan masbuk. Masbuk ini otomatis harus disempurnakan dengan sempurna. Jadi batas terakhir itu dapat 1 rakaat itu kapan? Ruku.
Rukuknya kita itu tanda kita dapat satu rakaat. Walaupun kita tidak dapatkan Al-Fatihah kita tadi sudah oleh imam. Tapi dengan syarat kita niat sudah penuhi, berdiri dengan mampu, ketika berdiri mengucapkan Allahu Akbar, kemudian kita ruku. Kalau seandainya ketika lagi masbuk, imam, woi ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku, Allahu Akbar belum selesai, sudah dalam keadaan ruku, maka tidak sah. Lebih baik kita sabar, kita ngulang dari awal, ataupun menyempurnakan satu rakaat yang kita dapat tadi daripada memaksakan diri untuk mendapatkan satu rakaat bersama imam tetapi tidak sempurna. Jadi batasnya adalah ruku. Ya, Al-Fatihah sudah didapatkan terhadap bacaan imam tadi itu, walaupun kita tidak baca Al-Fatihah. Kemudian ada juga permasalahan, Ustadz aku nih dapat Al-Fatihah, akan tetapi Al-Fatihah imam ini baru selesai, tapi imam ini baca mungkin inna a'toina, tidak sempat aku untuk membaca ini membaca Al-Fatihah. Jadi aku dapat cuman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Haruskah aku menyelesaikan? Tidak. Imam ruku harus ruku walaupun Al-Fatihahnya tidak selesai. Bahkan jangan makruh, sebagian ulama ada yang memakruhkan kalau membaca doa iftitah. Sudah tahu nina habislah Al-Fatihah ada dapat, iftitah itu hukumnya sunnah. Maka dahulukan Al-Fatihah. Sedapatnya Al-Fatihah, meloi ruku imam. Kalau dah dapat Al-Fatihah, ya sudah dapat ruku bersama imam, maka sudah dianggap dapat satu rakaat dari sholat berjamaah tersebut. Gitu. Ada lagi? Silakan. Langsung. Ya. Ya. Yang bagusnya, inilah mereka, ada istilah ulama tuh yang hobi maling sholat. Siapa yang maling sholat? Mereka dalam keadaan masbuk, tetapi mereka tidak nak nunggu mulai dari awalnya. Misalnya imam, kita udah dapat ruku kan? Imam lah sami Allahu liman hamidah. Dia dapat aku satu rakaat. Datang dia nunggu. Datang dia itidal ditunggunya, sujud imam ditunggunya, bertegak lagi baru dia melok Allahu Akbar. Ini kata ulama maling solat. Ya, maksudnya maling solat apa? Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat berjamaah dan kalian ingin ikut berjamaah dengan pejamaah tersebut, maka langsung laksanakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam tersebut. Imam ruku, ruku. Imam sujud, sujud. Ya. Imam bentuknya lagi kunut, melok kunut langsung. Ya, imam bentuknya tasyahud, tasyahud. Ya. Maka yang ketinggalan itu disempurnakan. Jadi tidak boleh, jangan nian maling solat. Yaitu ketika ketika lagi masbuk, dia tidak galak melok imam. Dia nak nunggu dari awalnya. Imam bertegak, Allahu Akbar, baru dia melok bertegak. Ya, abdolnya harus memulai ketika kondisi imam tersebut sedang melakukan apa? Maka ikuti pekerjaan imam tersebut. Ya. Silakan, ada lagi, Pak? Ibu? Ya. Jadi kalau iftitah itu ini saatnya yang Allahumma ba'id saatnya. Nanti takutnya ada yang kurang tahu yang jadi iftitah itu Allahumma ba'id, Allahu Akbar kabiro. Jadi kalau misalnya kita terlambat tadi, gak usah lagi baca Allahumma ba'id, langsung saja membaca Al-Fatihah tadi langsung. Al-Fatihah, doa iftitah itu banyak versi, Pak Bu. Ada yang mengatakan 5 versi. Ada yang mengatakan 7 versi. Terserah, benar galau. Ya Allahumma ba'id baini wa baina khotaya, benar. Ada yang mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, benar. Ada yang mulai wajjahtu wajhiya lilladzi, benar. Benar galau. Ya, Allahumma ba'id. Dan itu direwayatkan dan juga bersumber dengan hadis yang jelas dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak usah dipermasalahkan. Baca. Ya. 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 Iftitah itu artinya doa pembuka. Jadi iftitah itu artinya doa pembuka.
kita pahami dulu, doa iftitah itu sunnah. Bukan sunnah muakkadah, bukan sunnah yang dikuatkan. Kita baca, kita tidak baca, tidak masalah dalam solat. Namun, kalau dalam keadaan solat tarawih, cak mana? Itu solat tarawih kan 8 rakaat. Namun dibagi, ada yang membagi 4-4, ada yang membagi 2-2-2-2. Nah, apakah setiap awal itu harus membaca doa iftitah? Kata ulama, arti iftitah itu adalah doa pembuka. Kalau seandainya kita membaca doa iftitah di awal rakaat pertama, maka dianggap sebagai pembuka dalam solat. Namun ketika masuk ke dalam rakaat 3-4 atau 5-6 atau 7-8, maka tidak disunnahkan lagi untuk dibacakan surat atau doa iftitah. Karena ngapa? Kalau kita membaca doa iftitah berarti kita menganggap solat tersebut adalah solat yang baru. Karena arti iftitah itu adalah doa pembuka. Iftitah, iftataha yaftatihu artinya pembuka ataupun awal dari dalam permulaan doa dalam solat. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak apa-apa, boleh lanjutlah. Tapi abdol, sekarang kita melok abdolnya mana? Abdolnya di awal iftitah. Ketika rakaat ketiga, mulai awal rakaat kelima atau rakaat ke-7-nya, tidak mesti harus membaca doa iftitah lagi. 2,5 bulan lagi puasa kita. Tidak terasa. Setengah bulan lagi, ingat Pak, agak biasanya berseliweran tentang fadilah rojab. Tentang pembahasan rojab ini banyak dalil yang palsu. Ya, banyak dalil palsu. Di antara dalil palsu pasti ada Pak di WhatsApp itu. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, Allah berikan surga. Barang siapa yang berpuasa 20 hari, Allah berikan 5 pintu surga. Barang siapa yang berpuasa selama 30 hari, maka Allah berikan 7 pintu surga. Barang siapa yang men-share berita ini, maka Allah akan memilihkan surga-surga. Hadis dari Nabi SAW. Pertanyaan, zaman Nabi dulu ada share-share. WhatsApp. Itu tanda bahwasanya hadisnya palsu. Dan hati-hati, biasanya kita tuh pengen berbuat baik, akan tetapi rupanya apa yang pengen kita sebarkan itu palsu. Bukan menjadi pahala, menjadi dosa. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar, kata Nabi. Barang siapa kadzdzaba alayya, berbohong atas namaku, muta'ammidan, tetapi ini tertuju kepada sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sudah Allah sediakan bangku di neraka. Artinya apa? Sudah di bahasa kita tuh sudah di booking untuk kita neraka tersebut. Maka hati-hati Pak Bu. Maka lebih bagusnya konfirmasikan ke ustadz, ke guru ngaji. Benar tak ustadz hadis ini? Oh jangan Bu, hadis ini palsu. Maka ganti hadis yang lain. Banyak hadis-hadis yang itu biasanya di bulan Rajab. Silakan Pak, Bu, ada lagi yang ditanyakan? Ahlan. Kalau ada. 3 dulu, Pak, 4 dulu. Ya, oke. Selanjutnya, karena ini bentuknya sifatnya rukun qauli, niat itu dalam hati, takbir itu qauli, perkataan, al-fatihah itu qauli, perkataan juga ucapan. Maka kami pisahkan. Agak masuk ruku. Ruku, iktidal, sujud, duduk di antara sujud itu amali, perbuatan. Maka kita agak praktek mana cara sujud yang benar, ruku yang benar. Ada yang bentuknya tuh sampai ke bawah nian. Aslinya ruku tuh harus 90 derajat. Mana kalau dia sengaja sampai ke bawah nian? Iya. Ada yang bentuknya sujud, dan sujud itu yang paling banyak. Ada yang makruhnya, ada yang sunnahnya, ada yang di antaranya tuh sujud dengan cara meletakkan bagian tangan ini ke sini bagi laki-laki dan perempuan. Itu tidak dibolehkan, dimakruhkan. Cara sujud yang benar, ada yang bentuknya merapatkan, ada yang merenggangkan, ada yang bentuknya mainian. Kemudian sujud pertama kali itu apa yang pertama? Tangan apa kaki? Apa kepala duluan? Nah, itu harus kita, insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita bahas. Belum azan maksudnya. Nah, masih ada, silakan Pak. Silakan. Kalau seandainya kodoknya itu cuman sedikit, Pak, aku
tidak melaksanakan sholat zuhur. Ataupun waktunya dekat, aku tidak melaksanakan sholat zuhur 1 kali. Maka aku ganti besok dengan zuhur. Maka masuk dalam kategori yang dibenarkan. Tapi kalau seandainya banyak, contoh 1 tahun dia bentuknya, ninggal ke sholat. Karena mungkin zaman dia dulu. Maka arti kodok sebenarnya, arti benar kodok itu adalah melaksanakan kewajiban ataupun ibadah di luar waktu yang diwajibkan. Ramadan, kodok Ramadan di luar Ramadan. Kodok sholat, maka di luar waktu zuhur. Sholat zuhur, di luar waktu zuhur. Sholat isya, di luar waktu isya. Itu dibolehkan. Maka tidak mesti. Kalau seandainya kodoknya banyak, maka laksanakan ketika ingat langsung. Misalnya kita 1 tahun atau 1 minggu, aku dulu pernah, mungkin sakit. Ketika sakit itu diopname. 5 hari aku diopname, tidak sholat. Maka wajib diganti yang tidak sholat tersebut. Gantinya mana? Ketika ingat itu langsung, atau ketika lagi sehat itu langsung di repel, langsung banyak itulah. Walaupun waktunya aku sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, waktu zuhur boleh, itulah arti makna kodok itu. Karena ngapa kita tidak tahu Pak, itu utang kita dengan Allah. Apakah utang kita terbayar, ataukah kita sudah disambut oleh tamu agung Israel duluan? Maka lebih baik yang wajib ini bentuknya diutamakan untuk segera dilaksanakan. Termasuk kita mungkin tahu kodok Ramadan Pak. Siapa yang ketinggalan Ramadan disegerakan. Sholat pun juga. Siapa yang pernah ketinggalan sholatnya maka dicicil. Mas tatotum, sesuai kemampuan. Amalah sakit pinggang, lah melaksanakan sudah berhenti istirahat dulu, besok lagi. Dan Allah Maha tahu dan Allah memberikan kompensasi lah terhadap ketidakmampuan kita untuk melaksanakan sholat tersebut. Tapi bukan dibenarkan. Kalau seandainya setahun kita meninggalkan sholat, berarti 1 tahun baru pacak terpenuhi. Ya, 1 tahun. Aku 1 tahun dulu pernah bermaksiat, tidak sholatnya. Maka aman seandainya zuhur yang sekarang ditambah zuhur kodok, maka baru tahun depan baru selesai. Sedangkan arti dalam kaidah usul fikih, kodok itu yufidulil faur. Yufidulil faur itu harus dilaksanakan. Bukan yufidulil tarohi, bukan yang bentuknya boleh diundur-undur. Maksudnya di akhir-akhirkan. Harus disegerakan sebisanya. Hari itulah pacak, maka dilaksanakan. Ya, itu disebut dengan kodok. Nah, kalau seandainya aku nih sholatnya tidak tahu berapa tahun, ambil yang yakinnya Pak. Aku dulu caknya pernah tidak sholat, tapi yakin itu dalam hati, bukan dalam mulut. Kalau hati ini galak, caknya setahun, tapi mulut caknya seminggu cuman. Nah, maka yang di hati itu yang diambil sesuai dengan keyakinan itu. Itu kodok. Walaupun dalam mazhab yang lain, Pak, contoh Ibnu Taimiyah dengan muridnya Ibnu Al-Hazm, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan tidak kati istilahnya kodok sholat itu. Karena ngapa pelaksanaan ibadah itu diwajibkan pada waktunya. Oleh karena itu mana caranya? Tutup dengan sholat-sholat sunnah. Tetapi mayoritas ulama selain dari Ibnu Taimiyah mengatakan wajib diganti. Seluruhnya wajib diganti karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Utang kita dengan Allah, namanya utang, harus diganti. Tapi disempurnakan dengan sholat-sholat sunnah sebagai penutup dari celah-celah dari dosa-dosa yang telah kita lakukan tersebut. Sudah baik, saya? Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam 4 rukun sholat. Insyaallah kita akan melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Diharapkan untuk continue Pak hadirnya supaya lengkap. Kalau pacak diusahakan yang ketika rukun sholat ini hadir galau dulu supaya tahu kita, terkhusus untuk yang lanang imam ya, karena ngapa syarat menjadi imam itu diantaranya adalah harus tahu rukun sholat. Ketika imam ditanya tidak tahu rukun sholat Pak, tidak usah jadikan ya, harus tahu rukun sholat apa 13 sebutkan. Ibtitah katanya, Subhana Rabbiyal Azimi, membaca ini tasyahud awal, sudah berhentilah, tidak usah jadikan dia imam. Karena ngapa? Bisa merusak sholat, dan wong yang sholat di belakang imam tidak paham tersebut, sholatnya tidak sah ataupun batal. Dan insya Allah akan kita bahas di pertemuan
yang akan datang. Kita tutup dengan melapaskan lapas alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan keberkahan, manfaat dalam kehidupan kita dunia maupun di akhirat. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.